Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Azura Asriel dengan NIM 2100696 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Dengan dosen pengampu Bu Tia Yuningrum, SPD, MPD. Adapun subpembahasannya yaitu yang pertama, konsep dasar administrasi PTK, yang kedua, proses administrasi PTK, dan yang ketiga, kesejahteraan PTK. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar administrasi PTK. Administrasi PTK ini adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi yang kedua yaitu tentang proses administrasi PTK. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses administrasi PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, penempatan, dan orientasi. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Langkah-langkah dalam pengadaan ini yaitu yang pertama, pengumuman adanya formasi baru, pendaftaran, dan seleksi atau penempatan. Yang ketiga, penempatan. Penempatan ini merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain. Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan ini dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Dan proses yang terakhir yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik lagi. Dan materi yang terakhir yaitu tentang kesejahteraan PTK. Yang pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima guru tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Dan yang terakhir, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK ini berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.